orang-orang kita yang kadang-kadang mungkin bercanda seperti itu, ataupun mungkin ingin meraup keuntungan misalnya. Tetapi ini disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti itu. Apa tanda gejala dari waham? Nah, perawat harus mampu melakukan observasi terhadap perilaku berikut. Ya, yang pertama, untuk waham kebesaran, meyakini bahwa pasien memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus, ya, diucapkan berulang kali misalnya seperti itu. Kemudian tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang presiden, ataupun dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang bos di perusahaan besar yang mempekerjakan ribuan karyawan misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau waham curiga, meyakini bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan, mencederai dirinya, ya, diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia mengatakan bahwa anggota keluarga saya, ibu saya ingin meracuni saya misalnya, ataupun dia mengatakan tetangga saya itu sirik dengan saya, dia ingin membunuh saya, misalnya seperti itu. Selalu dia pertahankan, dia ucap-ucap berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Berikutnya, waham agama memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan, ya, diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan misalnya. Misalnya kalau saya masuk surga, saya harus menggunakan seragam putih misalnya seperti itu, ya. Jadi itu tanda dan gejala yang bisa kita lihat misalnya. Kemudian waham somatik meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu, terserang dari suatu penyakit. Diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan. Pasien mengatakan tubuh saya ini ada aliran listrik misalnya. Pasien mengatakan tubuh saya ini terjadi adanya penyakit kanker. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan tidak terjadi apa-apa, tidak ada ditemukan masalah apa-apa, ya. Jadi dia mengucap berulang kali, ya, selalu dipertahankan. Kemudian tidak sesuai dengan realita yang kita lihat seperti itu. Kemudian waham nihilistik meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada lagi di dunia, meninggal, ya. Ini kita berada di alam lain, ya, bukan dunia. Kita di sini sudah meninggal. Kita di sini adalah orang-orang yang nantinya juga akan masuk ke neraka atau ke surga misalnya seperti itu. Diucapkan berulang kali, ya, berulang kali dipertahankan dengan sangat kuat, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Lagi-lagi dengan pasien waham ini memang sangat sulit ketika kita berhadapan karena dia kuat sekali mempertahankan keyakinan dia, ya, keyakinan dia. Jadi di sini juga perlu kesabaran oleh perawat CMAN bagaimana cara kita mendekati si pasien. Makanya di sini harus ada bina hubungan saling percaya, baik itu dengan keluarga maupun dengan kader seperti itu, ya. Mungkin pada pasien dengan waham mereka tidak mau terlalu bercerita panjang banyak dengan perawat karena memang mereka belum percaya, apalagi mereka mungkin ada waham curiga, dia merasa bahwa perawat datang kemari mau membunuhnya padahal tidak. Jadi bisa kita masuk pelan-pelan melalui keluarga gitu. Kalaupun misalnya nanti ada pasien curiga karena perawat itu bisa juga dengan misalnya kita tidak menggunakan baju lapangan, ya, baju putih, ya. Jadi kita menggunakan baju pakaian bebas ketika kita berkunjung sehingga mungkin dia sedikit tidak curiga lagi terhadap kehadiran perawat. Bila diperoleh salah satu data di atas ataupun lebih, maka diagnosa keportan yang dapat ditegakkan adalah gangguan proses pikir atau waham, ya. Nanti silakan dilihat kira-kira dia mengarah kemana, apakah waham kebesaran, waham agama, waham curiga, nihilistik, atau somatik, bisa seperti itu. Apa tujuan tindakan keperawatan pada pasien waham? Sama juga dengan pasien defisit perawatan diri tadi. Ada tujuan tindakan keperawatan pada pasien dan keluarga. Nah, tindakan keperawatan pada pasien dengan waham, tujuannya itu adalah pasien mampu mengidentifikasi penyebab, ya, penyebab yang mengakibatkan pasien waham. Kemudian tanda dan gejalanya serta akibat dari waham tersebut seperti itu. Kemudian latihan orientasi realitas. Nah, makanya di sini untuk waham itu kita betul-betul harus mengorientasikan pasien, ya, secara realitas, baik itu terhadap orangnya, ya, nama pasiennya, kemudian orientasi waktunya, orang, lingkungan, dan tempat seperti itu. Jadi fokus kita adalah
orang, waktu, dan tempat. Ya. Kemudian minum obat dengan prinsip 8 benar, seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa kalau dulu kita menggunakan prinsip 5 benar, ya, sekarang sudah 8 benar. Kemudian kita juga menjelaskan keuntungan minum obat dan kerugian tidak minum obat, karena tidak akan efektif jika hanya asuhan keperawatan tanpa obat. Begitu juga sebaliknya, tidak akan efektif juga hanya obat tanpa ada asuhan keperawatan. Makanya asuhan keperawatan dengan obat ini harus disinkronkan sehingga tingkat kesembuhan, proses kesembuhan pada pasien akan semakin cepat seperti itu. Kemudian tindakan keperawatan pada pasien, identifikasi penyebab, tanda dan gejala akibat waham yang muncul, lalu mengidentifikasi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat wahamnya, ya, memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi tadi ketika kita mengidentifikasi, ya, walaupun pasien mengatakan bahwa dia adalah seorang jenderal, ya, tetapi kita alihkan ke hobi atau kebutuhan-kebutuhan dia yang lain. Seperti itu. Karena pasien ada hobi bercocok tanam, ya silakan saja kita memfasilitasi hobi dia tersebut untuk kegiatan bercocok tanam atau merawat bunga yang ada di rumahnya seperti itu, ya, sehingga sudah terbiasa bahwasanya oh saya saat ini memang sedang berada di rumah, saya saat ini sedang belajar untuk merawat tanaman, ya, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan kegiatan aspek positif yang dipilih oleh pasien tadi, ya. Kita identifikasi aspek positifnya, hal-hal positif yang dimiliki oleh pasien. Misalnya pasien mengatakan dia hobinya menanam, merawat bunga, atau ada lagi hobinya misalnya menyapu halaman. Jadi kita fasilitasi kegiatan tersebut satu persatu seperti itu, ya. Kemudian jangan lupa tetap memberikan reward kepada pasien. Apapun yang dilakukan pasien, walaupun satu, selagi itu positif, tetap kita berikan reward kepada pasien. Dengan apa? Dengan memberikan pujian, kemudian juga dengan memberikan sentuhan. Misalnya dengan pasien sesama laki-laki, silahkan berikan pujian berupa tepuk pada bagian bahunya, ataupun dengan gerakan seperti ini, ya, ataupun dengan tersenyum, sehingga pasiennya akan merasa senang seperti itu. Kemudian, tindakan keperawatan pada pasien dengan waham, menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat waham, serta melatih latihan orientasi realitas, ya, mengidentifikasi tanda dan gejalanya, penyebab dan akibat waham, kemudian menjelaskan cara mengendalikan waham dengan orientasi realitas, ya, panggil nama pasien, walaupun pasien mengatakan bahwa dia jenderal apa ya, istilahnya Jenderal Sudirman misalnya, tetapi kita lagi-lagi saat ini saya sedang berhadapan dengan Bapak Ismail misalnya, ya, seperti itu. Jadi tetap kita orientasikan pasien ke realita, walaupun mungkin sedikit sulit, tapi dengan perlahan, bina hubungan saling percaya, lama kelamaan juga akan baik seperti itu, ya. Kemudian kita orientasikan juga orang yang ada di lingkungan pasien, tempat dan lingkungan pasien saat ini seperti itu, ya. Bahwasanya pasien sekarang sedang berada di rumahnya, bukan di istana negara misalnya, ya. Kemudian melatih pasien orientasi realitas dengan panggil nama, orientasi waktu, orang dan tempat atau lingkungan, lalu melatih pasien memasukkan kegiatan orientasi realitasnya dalam jadwal kegiatan harian seperti itu. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan melatih pasien minum obat dengan prinsip 8 benar, manfaat atau keuntungan minum obat dan kerugian tidak minum obat, ya, meliputi benar orang, benar obat, benar dosis, benar manfaat, benar waktu atau frekuensi, caranya, kemudian kadar luarsanya juga harus dilihat, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Mendiskusikan manfaat minum obat dan kerugian tidak minum obat dengan pasien. Makanya ketika perawat memberikan obat kepada pasien ataupun keluarga memberikan obat kepada pasien, langsung dilihat, ya, pasien minum atau tidak seperti itu. Jadi jangan membiarkan bahwa Pak Ismail ini obatnya tanpa dilihat, ya. Jadi bila perlu pasien itu minum obat langsung di depan perawat seperti itu. Oh, kalau memang terjadi penolakan, nah itu mungkin ada, ya, mungkin pasien ada yang tidak paham manfaat dari obat itu, karena yang selama ini pasien rasakan adalah efek samping dari obat, ya. Ketika pasien minum obat, kadang-kadang dia bawaannya mengantuk, ya, kadang-kadang bawaan tubuhnya kaku dan lain sebagainya seperti robot, ya. Kemudian melatih pasien cara minum obat secara teratur, lalu jadwal minum obat ini dimasukkan ke dalam jadwal harian, seperti itu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, tekankan sedikit, bahwa di benar frekuensi minum obat, ya,
khususnya untuk jadwal 1x1, kalau memang pasiennya itu produktif ya, pasiennya itu mandiri, mungkin bisa kita koordinasi dengan dokter untuk jadwal pemberiannya ya, tidak mesti harus jam 7 pagi karena 1x1, mungkin bisa kita kasih, kita berikan obat malam sehingga besok harinya ketika pasien bangun tidur dia segar, kemudian pikiran dia sudah tenang, sudah nyaman, sehingga pasien itu bisa beraktivitas ya, apakah pasien pergi ke sawah berkebun, apakah pasien mau duduk-duduk di warung kopi bersama tetangganya, seperti itu. Tapi kalau kita memberikan obat pagi-pagi ya, 1 atau 2 jam kemudian efeknya akan terasa. Ujung-ujungnya apa? Pasien tidak bisa mencari rezeki, pasien tidak bisa beraktivitas bersama tetangga, akhirnya apa? Hanya di rumah tertidur. Jadi mungkin untuk jadwal pemberian obat ini kalau untuk 1x1, apalagi pasiennya sudah mandiri, silakan dikoordinasikan dengan dokter GP Plus ya. Jadi jangan perawat CMN sendiri yang memutuskan, tapi Anda tetap harus berkoordinasi dengan profesi lainnya ya. Kemudian di sini benar caranya, benar kadaluarsa, dan juga benar dokumentasinya, itu juga harus kita jelaskan kepada pasien. Kemudian ada juga benar orang, benar obat, benar dosisnya, karena selama ini mungkin ada pasien, misalnya seperti ini, kadang-kadang di rumah sakit jiwa, obat yang diberikan itu berwarna oranye misalnya, ya. Nah, ketika pasien sudah pulang ke rumah, tiba-tiba di puskesmas mungkin obat oranye tidak ada, yang ada obatnya warna lain, sehingga pasiennya mindset-nya itu dengan obat yang berwarna oranye. Jadi di sini juga perlu kita tekankan bahwa walaupun warna obatnya berbeda, tetapi Bapak Ibu pasien tidak perlu khawatir karena manfaatnya itu tetap sama. Jadi itu harus kita tekankan ke pasien. Jangan sampai pasien bergantung dengan warna obat, ya. Namun kita harus menjelaskan juga manfaat dari obat tersebut. Jangan sampai nanti begitu tidak ada warna obat yang oranye, pasien tidak mau minum lagi. Nah, jadi tetap ingat bahwa dalam pemberian obat ini harus dilihat secara langsung, baik itu oleh perawat, kalau memang perawat ada di depan pasien, kalau memang tidak ada, keluarga, ya harus dilihat secara langsung. Jangan percaya sepenuhnya terhadap pasien ketika minum obat. Banyak kejadian, ya. Diberikan obat, kemudian pasien ya seperti itu. Kalau kita lihat berhari-hari kok tidak ada perkembangan, ternyata di bawah bantal penuh dengan obat yang dari kemarin-kemarin belum pernah diminum oleh pasien. Jadi makanya benar-benar memang harus kita perhatikan prinsip 8 benar minum obat ini. Kemudian tindakan keperawatan pada pasien, melatih cara memenuhi kebutuhan dasar, meliputi menjelaskan cara memenuhi kebutuhan dasar pasien yang tidak terpenuhi akibat waham dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Ibu Tina, kalau memang waktunya hampir habis, mohon diberitahukan ya Bu. Baik Pak, ya. Mungkin Pak boleh dicepatkan karena kita sudah mau boleh. Berapa menit lagi Bu? Sebenarnya ada waktu sampai ini 12.42, cuman karena ini sudah mau zuhur ya. Boleh Bu. Nanti mungkin saya akan kasih aba-aba ke peserta terkait boleh, dengan karena materi mungkin hanya sampai materi Pak Rudi, cuman ada tadi sedikit pertanyaan juga nih dari peserta satu saja, jadi mungkin Pak dipercepat. Boleh Bu, boleh. Berikutnya, melatih cara memenuhi kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi akibat waham dan juga kemampuan memenuhi kebutuhannya. Lalu, melatih pasien memasukkan kegiatan memenuhi kebutuhan ke dalam jadwal harian tadi ya. Apakah kebutuhannya misalnya dia mau berolahraga, apakah kebutuhannya dia mau menyapu halaman, apakah kebutuhannya misalnya dia merawat tanaman, jadi harus kita penuhi dalam arti kata di sini tetap harus ada melibatkan keluarga. Kan tidak mungkin Anda selaku perawat CMAN harus membawa alat dan bahan dari puskesmas, kan tidak mungkin. Jadi tetap kita berdayakan keluarga, tetap kita manfaatkan alat ataupun fasilitas yang ada di sekitar pasien seperti itu. Kemudian melatih kemampuan positif yang dimiliki, ya, menjelaskan kemampuan positif yang dimiliki pasien, kemudian mendiskusikan kemampuan positif yang dimiliki pasien, melatih kemampuan positif yang dipilih. Nah, tadi kan pasien mengatakan bahwa hobinya adalah menanam bunga. Nah, sekarang kita latih cara menanam bunga yang baik itu seperti apa, alat dan bahan yang digunakan seperti apa. Kemudian kita memberikan kemampuan yang tetap memberikan reward yang positif kepada pasien ya, setelah dia berhasil melakukan kegiatan menanam bunga misalnya. Lalu kita masukkan ke dalam jadwal ya. Apakah dia mau menanam bunga sehari sekali misalnya, kemudian dia juga disertai dengan menyiram misalnya seperti itu ya. Apa fungsi keluarga pada pasien waham? Sangat berfungsi sekali keluarga.
Tindakan keperawatan pada keluarga pasien dengan waham tujuannya adalah keluarga mampu mengenal masalah waham, kemudian mengambil keputusan untuk merawat pasien waham, ya, merawat pasien waham, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman, yang terapati untuk pasien waham, lalu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan tersebut ataupun yang ada di desa tersebut, ya. Ini tujuan keperawatan ke keluarga. Kemudian tindakan keperawatannya adalah tidak mendukung, ya, ini paling penting, tidak mendukung dan membantah waham pasien, seperti itu, ya. Jadi berikan dulu kesempatan kepada pasien ketika dia mengatakan bahwa dia seorang presiden, dia seorang jenderal, ya. Intinya di sini perawat tidak mendukung. Nanti ada saatnya ketika pasien sudah berdiam diri, ya, baru kita orientasikan ke realita. Karena dikhawatirkan ketika Anda langsung meng-cut, ya, langsung menyetop pembicaraan pasien, dikhawatirkan nanti pasien akan tersinggung seperti itu. Sehingga dia tidak mau lagi berinteraksi dengan perawat. Jadi berikan kesempatan kepada pasien dia untuk bercerita, ya. Lalu baru kita cut, kita orientasikan ke realita bahwa yang saya hadapi sekarang adalah Bapak Ismail, ya. Bapak Ismail warga desa A misalnya, seperti itu. Yakinkan pasien dalam keadaan aman, seperti itu, ya. Karena kan pasien ada waham curiganya. Jadi kita yakinkan kepada pasien bahwa keberadaan perawat di sini adalah benar-benar memberikan rasa nyaman kepada pasien. Lalu observasi pengaruh waham terhadap aktivitas sehari-harinya. Kemudian diskusikan kebutuhan psikologis atau emosional yang tidak terpenuhi, ya. Mungkin dia di sini tersinggung, ya, marah karena semua orang tidak percaya bahwa dia ada seorang presiden misalnya. Kemudian jika pasien terus-menerus membicarakan wahamnya, dengarkan tanpa memberikan dukungan, nah, dan menyangkal sampai pasien berhenti membicarakan. Ini yang saya sampaikan tadi, ya. Berikutnya, berikan pujian bila penampilan dan orientasi pasien sesuai dengan realitas. Nah, kalau memang dia mengakui bahwa dirinya Pak Ismail, kita berikan reward. Tapi kalau memang dia mengakui bahwa dia adalah seorang presiden, kita tetap tidak membenarkan, ya, tidak membenarkan. Kemudian diskusikan dengan keluarga tentang waham yang dialami pasien, ya. Kalau tadi kan dengan pasien, sekarang dengan keluarga. Kemudian diskusikan juga dengan keluarga tentang cara merawat pasien waham di rumah. Nah, selama ini kita lihat kadang-kadang komunikasi keluarga dengan pasien kadang salah, ya. Dengan mungkin ketidaktahuan keluarga, sehingga keluarga kadang-kadang banyak yang apa ya istilahnya berkata kasar, ya, terhadap pasien. Allah apa kamu tuh gila misalnya, kamu itu pungo misalnya, sehingga pasien akan semakin terpuruk dengan kondisinya. Jadi kita jelaskan kepada keluarga juga tidak bisa kita salahkan sepenuhnya karena mungkin keterbatasan pendidikan, ya, mungkin sekolah pun tidak selesai, ya, ataupun mungkin keterbatasan segala informasi sehingga keluarga tidak mendapatkan hal-hal yang baik seperti itu. Kemudian diskusikan tentang obat pasien yang diberikan dengan prinsip 8 benar. Kemudian diskusikan kondisi pasien yang perlu konsultasi segera. Jika memang tidak ditemukan hal-hal yang baik, ya silakan berkonsultasi ke puskesmas misalnya. Evaluasi dari kemampuan pasien yang diharapkan adalah pasien dapat mengungkapkan keyakinannya sesuai dengan kenyataan, pasien dapat berkomunikasi sesuai kenyataan, dan pasien dapat mengonsumsi obat dengan prinsip 8 benar. Ini dia evaluasi kemampuan pasien. Sedangkan evaluasi kemampuan keluarga yang diharapkan adalah keluarga membantu pasien mengungkapkan keyakinannya sesuai dengan kenyataan, lalu membantu pasien melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasien, dan yang terakhir adalah membantu pasien untuk dapat mengonsumsi obat dengan benar. Jadi jangan dibiarkan pasien mengkonsumsi obat itu sendiri tanpa ada pengawasan oleh keluarga. Makanya di sini yang nomor 3 ini paling penting, membantu pasien untuk dapat mengkonsumsi obat dengan benar. Baik Bapak Ibu, demikian untuk 2 materi. Mohon maaf mungkin sedikit saya kebut penyampaiannya karena waktu yang diberikan terbatas, dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan materi-materi ini pada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar lagi azan karena ini masjid dan musola dekat, jadi dua-dua lagi. Sedikit lagi ya Bapak Ibu, mungkin sudah mau selesai azannya, biar nanti ada pertanyaan beberapa, habis itu kita padahi untuk hari ini karena waktu juga. Insyaallah materi saya besok kita lanjut.
Baik Bapak Ibu, sudah selesai azannya ya. Ini terima kasih ya Pak Rudi untuk materinya yang luar biasa, yaitu tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan DPD, defisit perawatan diri dan pasien waham. Mungkin karena ada pertanyaan ya, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ini ada yang bertanya Pak Muhammad Saleh ya terkait dengan pasien waham ya. Nah, menurut Pak Muhammad Saleh, pasien waham ini sangat sulit ditangani. Nah, beliau bertanya, maksudnya kurang setuju dengan pendapat Pak Rudi tadi yang mengatakan perlahan-lahan bisa sembuh. Nah, karena mungkin yang ditemui di lapangan menurut Pak Saleh sulit ditangani. Nah, mungkin boleh Pak Rudi memberi pendapat seperti apa kepada pertanyaan Pak Saleh tadi. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Saleh yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya sangat menghargai sekali pertanyaan dari Bapak Muhammad Saleh. Mungkin beliau sudah belajar banyak di lapangan, ya, mendapatkan pengalaman yang cukup berat mungkin di lapangan, sudah memegang program kesehatan jiwa, mungkin sudah lama, sehingga banyak yang beliau lihat secara langsung ketika ada pasien yang memang tidak kunjung sembuh. Intinya begini Bapak Ibu, kita tetap mengorientasikan diri bahwa pasien gangguan jiwa itu bisa disembuhkan, ya. Artinya kita juga punya persepsi yang positif bahwa mereka bisa sembuh, mereka bisa kembali ke masyarakat. Karena beberapa tempat kita juga melihat yang dulunya mereka memang tidak, kita tidak yakin dengan proses kesembuhan mereka. Yang dulunya mereka mungkin telanjang, keluyuran, ya, kemudian mengganggu orang lain, tetapi dengan proses perawatan yang baik, ya, perawatan yang baik disertai dengan dukungan dari keluarga, kemudian juga melibatkan semua unsur di sini, melibatkan dengan unsur dalam arti kata baik itu toga, toma, kemudian kader, perawat puskesmas, dan juga dokter GP+, sehingga mereka akan mendapatkan perawatan yang semaksimal mungkin seperti itu. Nah, di sini lagi-lagi yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri, ya, masyarakat sendiri tempat lingkungan pasien berada. Masih ada di tempat kita bahwa diskriminasi yang sangat luar biasa tingginya terhadap pasien gangguan jiwa, ya. Ketika pasien gangguan jiwa yang sudah baik kembali lagi ke masyarakat dari rumah sakit jiwa dipulangkan ke masyarakat, tidak ada istilahnya merangkul pasien-pasien orang-orang tersebut untuk kembali lagi ke masyarakat, malah dijauhi. Nah, akibat kejadian seperti ini, jadi ujung-ujungnya mereka juga nantinya akan kembali lagi ke masa lalunya seperti itu. Jadi walaupun mungkin Bapak Muhammad Saleh ada mendapatkan kasus seperti itu terkait dengan sulitnya memang berkomunikasi, berinteraksi, merawat pasien waham, tetapi banyak juga yang kita temukan di lapangan berdasarkan pertemuan-pertemuan, berdasarkan sharing-sharing dengan teman-teman, tetap ada yang memang memperoleh titik kesembuhan di sini. Makanya di sini lagi-lagi kalau saya bilang, saya kan tidak pernah bertemu istilahnya merawat secara langsung, ya. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah sangat paham sekali dengan kondisi tersebut. Tetapi kalau yang saya lihat selama ini berdasarkan diskusi, berdasarkan pertemuan-pertemuan dengan teman-teman, banyak Bapak Ibu perawat pasien-pasien yang memang tidak mungkin, ya, kalau kita lihat tidak mungkin, tetapi bisa kembali seperti sedia kala di masyarakat, bahkan bisa kembali aktif seperti sedia kala, ya. Bahkan ada yang menjadi kader langsung. Ada kita lihat Bapak Ibu, ada kita lihat. Di Aceh Besar, maaf cakap, saya sempat melihat mantan ODGJ, ya, yang kalau kita lihat memang sama sekali tidak mungkin kembali ke masyarakat, akhirnya mereka kembali, ya, menjadi kader. Kemudian ada juga yang maaf cakap, saya sempat melihat mereka berjualan ikan di pasar, walaupun 1-2 gejalanya itu mungkin masih mereka rasakan, dalam arti kata yang mungkin tidak terlalu full seperti itu, ya. Tapi intinya di sini Bapak Muhammad Saleh, kita tetap yakin bahwasanya mereka yang mengalami gangguan jiwa itu, jika ada perawatan yang baik, kemudian dukungan dari keluarga dan juga dukungan dari masyarakat sekitar, insya Allah titik kesembuhannya itu akan dapat, walaupun nanti ujung-ujungnya ada balik lagi, karena itu memang kembali lagi ke pasien sendiri. Tapi secara keseluruhan banyak kita lihat. Bahkan kemarin itu juga saya sempat melihat di YouTube, di video yang di-share oleh
salah satu perawat yang ada di Rumah Sakit Marzuki Mahdi ya Bu, Bogor ya. Marzuki Mahdi Bogor, ada pernah saya lihat di YouTube, memang kondisi awalnya luar biasa, sangat buruk sekali. Tetapi lama-kelamaan dia memang kembali lagi ke masyarakat, bisa berkeluarga dan bisa hidup rukun dengan anggota keluarganya. Mungkin demikian Bapak Muhammad Saleh. Baik, Pak Rudi, terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin sudah menjawab pertanyaan Pak Muhammad Saleh. Mungkin Pak Muhammad Saleh nanti Pak Ketua, mungkin Pak Dr. Martunis bisa menambahkan, karena tadi Pak Muhammad Saleh juga tadi menyampaikan bahwa pasiennya ini sudah bolak-balik masuk rumah sakit dan saat ini sedang dipasung dan kondisinya itu memang memprihatinkan ya, dan sudah pernah mencoba membacok tetangga ya. Nah, mungkin nantinya memang pasien waham ini sedikit rumit, dalam artian bukan tidak bisa sembuh, tetapi kondisi insight-nya memang sangat jelek, daya taliknya juga sangat tidak baik. Itu memang obat juga sangat harus dibutuhkan pada pasien-pasien dengan kondisi seperti ini. Nah, mungkin nanti bisa dirangkum sekiranya sama Bapak Ketua, sekalian menjawab ini Pak Martunis. Ada pertanyaan dari juga bagaimana pasien yang mengaku dirinya dia perempuan, mengaku laki-laki, itu bagaimana cara menanganinya, dan juga terkait pertanyaan Pak Hanidi terkait dengan obat ini seperti apa. Jadi Pak Hanidi bertanya bagaimana kekambuhan ODGJ biasanya karena putus obat, apakah harus seumur hidup minum obat? Kalau DM tidak diproduksi insulin sehingga harus mengusir obat, tapi kalau ODGJ yang tidak diproduksi oleh tubuhnya, jadi sebagaimana di PKM itu ya hanya tersedia itu biasanya kan cuman 3-in-1 itu Pak ya. Haloperidol, trihexyphenidyl dan chlorpromazine. Mungkin Bapak boleh menjawab Bapak pertanyaan dari Baik Bu Tina, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Izin sebelumnya saya menyapa beberapa mantan saya di sini. Kebetulan saya mantan kawan sekelas maksudnya. Tadi sudah mengaku Yuliana Sofyan dari Simulu ya. Cinabang, kabar baik Nina ya. Ini anaknya sudah SMA, saya baru kawin. Oke, baik. Saya menjawab yang saya rasa terkait bagaimana misalnya ada perempuan yang waham, dia merasa laki sehingga suka perempuan, itu harus kita kaji lebih detail lagi sebenarnya. Apakah dia memang pura-pura atau pelampiasan dia sebenarnya dia disorientasi seksual tapi dilampiaskan dalam bentuk waham. Jadi nggak bisa kita jawab secara umum karena harus kita jawab case by case gitu ya. Tapi untuk Pak siapa tadi? Hamidi ya siapa? Hanidi, betul dari Melayu Pak. Oke, ini pertanyaan menarik kebetulan terkait dengan riset saya juga antara diabetes dan DM gitu Pak ya. Baik, sebelumnya saya koreksi sedikit, apakah di sini ya disebutkan apakah kalau DM tidak diproduksi insulin itu kurang tepat karena untuk DM tipe 2 insulin diproduksi. DM tipe 1 ya bermasalah, ada insulinnya nggak ada. Ya, DM tipe 2 Pak diproduksi, insulinnya banyak, cuman dia resisten. Ya, kalau kita insulin itu bisa digunakan, nah orang yang sudah resisten insulinnya diproduksi tetap, tapi dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka perlu obat untuk membantu fungsi dia kembali. Gitu. Jadi itu sedikit koreksi, dan betul seperti Bapak bilang, DM itu yang sudah tergantung insulinnya memang harus minum obat seumur hidup. Betul. Nah, orang gangguan jiwa bagaimana? Orang gangguan jiwa nggak semua. Kalau DM itu semuanya kalau sudah tergantung insulin dia harus dapat obat selalu. Dia cuma boleh puasa kapan-kapan saja dan itu harus konsultasi dengan dokter spesialis. Sisanya dia memang harus konsumsi. Jadi harus konsumsi obat ya untuk DM. Gangguan jiwa nggak seperti itu. Jadi secara statistik orang yang gangguan jiwa tadi kan kita sudah membahas bahwa kayaknya gangguan jiwa susah kali disembuhkan. Tidak. Jadi kalau misalnya terapinya tepat dilakukan, istilahnya prompt terapi, istilahnya, jadi begitu sakit dia langsung diobati, itu angka kesembuhannya tinggi atau bahasa lain prognosisnya bagus. Ya. Dan secara statistik saya ulang lagi itu sepertiga seperti itu. Ya, di luar negeri, di tempat kita enggak.
Ya, jadi sepertiga orang yang sakit punya masalah kejiwaan mereka diobati, mereka sembuh secara klinis dan tidak relapse lagi dalam seumur hidup. Dalam artian seumur hidup mereka nggak perlu mengonsumsi obat. Tapi dengan syarat pas kunjungan pertama dia mendapatkan terapi yang kompeten misalnya. Dan di tempat kita belum ada, ya karena pengalaman saya di luar itu pasien yang pertama kali datang itu bisa 2-3 kali ketemu sama psikiaternya sampai diagnosanya muncul dan mereka memutuskan mau minum obat atau tidak. Ya, dan tidak semua pasien kemudian diberikan obat. Jadi diperiksa pasien tergantung kemampuan dan kebutuhan dia. Ada pasien yang misalnya dengan psikoterapi cukup, maka akan diberikan psikoterapi. Sebaliknya yang harus minum obat, ya, nggak akan diberikan obat. Nah, pemberian obat ini pun biasanya dengan persetujuan pasien, bukan keluarga, pasien. Jadi memang tugas psikiater di sana dan perawat itu mengajarin pasien tentang apa hal yang dia nggak ketahui. Begitu dia ketahui, baru dia putuskan, oke, saya akan minum obat. Dan di saat itu dia sudah pasti bahwa dia sudah tahu bahwa dia akan minum obat dalam jangka waktu yang lama. Ya, biasanya kalau tahap awal tuh tergantung jenisnya juga. Depresi misalnya itu 6 bulan, ya 6 bulan dan sebagainya. Oke, nah apa yang bermasalah? Apakah sepertiga tadi katanya harus sudah saya sebutkan sembuh. Ada sepertiga yang dia relapse, kadang perlu, kadang tidak, kadang perlu, kadang tidak. Gitu. Ya, ada sepertiga lagi yang seperempat sebenarnya. Ada sepertiga ada sebagian yang ya seperti tadi ya relapse. Ada seperempat itu yang dia harus minum obat seumur hidup karena memang obatnya itu tidak bekerja untuk dia, bahkan menjadi racun. Dalam artian karena dia mengkonsumsi obat akhirnya muncul penyakit-penyakit lain seperti sindrom metabolik ya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan misalnya kenapa misalnya di rumah sakit ada antipsikotik golongan kedua, kenapa di puskesmas cuma haloperidol saja, itu juga terkait dengan efek yang cukup berbahaya dari obat-obat yang diberikan di rumah sakit. Normalnya di rumah sakit sebelum obat antipsikotik diberikan itu kita periksa darahnya dulu ya, kita ambil darah kemudian kita cek ada nggak dengan gangguan sel darah putih dan sebagainya. Ada HN kalau jiwa latihannya di webinar Zoom. Tolong di mute dulu. Oke. Jadi harus dicek dan dipastikan kalau aman baru boleh diberikan obat-obat golongan kedua seperti apa obat golongan kedua misalnya. Halo? Yang tadi Pak ya? Iya, ya. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, ada memang sebagian tapi nggak semuanya. Pasien memang harus minum obat. Penyebabnya kenapa? Karena memang neurotransmitternya membutuhkan obat tadi. Sama kayak orang diabetes yang tadi insulinnya diproduksi tapi tidak berfungsi, maka butuh obat dari luar agar fungsi insulinnya bisa jalan. Pada pasien dengan gangguan jiwa, neurotransmitternya tidak butuh butuh bantuan dari luar juga. Tapi nggak semuanya, ya nggak semuanya. Cuman kesannya di kita seolah-olah kalau sudah sakit jiwa harus minum karena kenapa? Karena biasanya pasien jiwa itu kita dapati itu sudah masuk ke mendapatkan layanan masuk ke rumah sakit jiwa atau ketemu sama psikiater itu sudah tahap lanjut, sakitnya sudah parah. Kalau halunya sudah berat sekali, ya. Kalau wahamnya sudah parah sekali. Jadi untuk kita kembalikan ke keadaan normal itu ya palingnya kalau begitu dia sakit langsung supaya teman-teman kita kasih terapi yang bagus, kita diskusi dengan setelah prognosisnya bagus. Jadi itu jawaban dari saya terkait dengan obat kenapa misalnya harus minum obat seumur hidup. Nggak semuanya, tapi ada memang yang harus seperti itu. Dan sayangnya sekali lagi di tempat kita lebih ramai karena memang awalnya dia udah jelek. Berobatnya telat karena ke dukun dulu, ke tabib dulu, dan sebagainya. Dan itu sedang kita riset juga kenapa orang mesti seperti itu. Ya, semoga menjawab pertanyaannya Pak Hanidi. Oke, ini untuk Nina. Terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Itu sudah dijawab sama Bu Has panjang lebar. Saya rasa dari saya itu saja. Kita partisipannya konsisten, yang mendaftar ada 300 ya, tapi di atas 200 lalu saya lihat. Semoga besok ya mungkin dengan baru gajian, mungkin baru masuk pagi kan bunyi rekeningnya, semangat juga ikut seminar sampai siang tuh besok ya. Sekian ya dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Pak Martunis atas jawabannya yang luar biasa. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Hani tadi yang bertanya terkait tentang obat ya. Memang luar biasa menangani pasien gangguan jiwa, apalagi Bapak Ibu di masyarakat dengan kondisi yang terbatas, sarana prasarana dan juga kadang-kadang harus melewati lembah ya dan lain sebagainya yang luar biasa. Memang pejuang perawat kesehatan jiwa ini. Kalau kami mungkin teori lebih memahami Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk di lapangan Bapak Ibu saya yakin dan percaya luar biasa perjuangannya. Mudah-mudahan hanya Allah yang mampu membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Baik, karena waktu kita juga sudah jam 13:05 dan juga sudah tadi azan zuhur dan saatnya juga makan siang karena lewat virtual makanannya tidak bisa dikirim. Jadi kita selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok bisa kita bertemu kembali dalam kondisi sehat ya. Salam sehat jiwa bagi kita semua. Tetap berdampingan dengan kondisi COVID ini. Ya, Tina, link Tina. Oh, linknya itu tadi Pak Martunis bagi pakai passcode ya Pak? Enggak, ini ya. Enggak, link untuk post test hari ini jangan lupa di-share. Oh iya, baik. Mungkin ya udah di-share itu sama Bu Rini. Silakan Bapak Ibu untuk post test ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya tutup saja walaupun sudah link sudah di-share, ngapa langsung Bapak Ibu proses untuk menjawabnya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu peserta baik Penjab Keswa maupun perawat jemaah yang di seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah besok akan dibagikan semuanya supaya kita mendapat semuanya, maksudnya kalau hari ini kan masih sebagian ya. Ibu Tina, izin Bu Tina sebentar Bu Tina ya. Boleh Pak Rudi silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan akan mengisi link post test, jadi mohon diperhatikan nama lengkap gelar Bapak Ibu termasuk juga titik koma, karena nama-nama tersebutlah yang nantinya akan kita kirimkan ke sistem saat dimasukkan ke dalam sertifikat, sehingga nantinya tidak ada kesalahan pada saat pengiriman sertifikat ya. Jadi sekali lagi betul-betul diperhatikan, diisi dengan nama lengkap gelar termasuk juga titik komanya harus diperhatikan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Saya ambil alih ya. Ini link ini kita masih bisa pakai sampai sore. Jadi kalau mau bertegur sapa, saya persilahkan ya. Siapa tahu mau bertegur sapa, kita linknya hidup terus, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Yang mau salah juga boleh. Yang mau langsung tetap di sini juga silahkan. Terima kasih, Ibu Bapak. Kalau Bapak sudah ya ada yang siap mengisi, silahkan untuk sholat atau live. Kalau memang yang belum, mau sholat dulu silahkan. Bu Tina, berarti banyak peserta yang nggak ikut post test nih. Tadi kan di awal waktu pretest itu sampai di atas 250. Nah sekarang pretestnya 192. Post testnya 192. Mungkin besok ditekankan di awal Bu Tina, di awal acara bahwa kegiatan kita di pagi adalah pretest untuk IC, kemudian post test untuk IC besok. Kalau hari ini kan pretest untuk basic dan post test untuk basic di siang hari kan. Jadi maksudnya biar mereka standby gitu. Mungkin mereka menganggap post testnya hanya sekali di hari besok gitu. Makanya banyak nggak ikut. Jadi mungkin konsekuensinya untuk tim besok kita tetap share untuk link post test juga bagi yang mereka gimana, cocok enggak, karena ini nggak imbang itu antara pre dan post. Jadi besok mungkin yang nggak ikut post test hari ini
linknya kita bagi juga untuk post test CM basic, kemudian di akhirnya juga ada post test untuk IC. Jadi yang kena isi ronyo 2G tengok isi post test. Dan sertifikatnya kita kasih yang memang full, Bu, karena saya memantau ada yang cuma ngisi apa istilahnya registrasi terus nggak muncul-muncul lagi. Jadi tanggung jawab moral istilahnya ya. Iya, baik Pak Martunis. Nanti mungkin Pak Martunis standby terus mengecek peserta yang hanya mendaftar saja, tidak mengikut materi. Nantinya mungkin sertifikat juga akan dipertimbangkan kembali. Mungkin nanti yang Bu Has sampaikan juga akan dipertimbangkan juga untuk besoknya. Berapa lama waktu post test kita, Bu Tina? Kalau ini jam 13, kita tunggu 5. Tadi sebenarnya mulainya baru 5 menit, Bu ya. 15 menit lah kita kasih waktu. Ya. Oke, 13.30 udah oke, Bu, selesai. Soalnya sama kayak pretest tadi, Bu, enak. Baik, saya izin live dulu ya karena mau anak mau nggak diantar ngaji dia si Ryan. Jadi saya ini dulu ya, saya izin live dulu ya. Baik, Bu Has. Mak Bunda harus jawab ini dulu post test. Ada? Harus isi dulu ini Bunda.